Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwasila Rusli dari kelas 12 IPA 1. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Radiasi elektromagnetik merupakan paparan atau radiasi dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dihipotesiskan oleh Maxwell dan ditemukan oleh Hertz. Maxwell menyatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnetik yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah, sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Medan listrik dan medan magnetik akan selalu saling tegak terhadap arah perambatan gelombang. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada besar permeabilitas magnet dan permitivitas listrik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan dengan C sama dengan lambda dikali F, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter, dan F sama dengan frekuensi gelombang dalam satuan Hertz. Gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentan frekuensi dan panjang gelombang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7 jenis gelombang. Energi yang sangat rendah diperoleh pada panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio. Sedangkan energi yang sangat tinggi diperoleh pada panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi, seperti radiasi sinar X dan sinar gamma. Gelombang radio dan televisi. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar, hingga terbentuknya arus bolak-balik. Gelombang ini dapat dipancarkan melalui antena penyiaran stasiun sebagai pembawa informasi. Manfaat gelombang radio, FM, dan pesan televisi adalah membawa informasi pesan jarak jauh melalui frekuensi modulasi. Gelombang mikro. Microwave merupakan alat yang prinsip kerjanya memanfaatkan gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁹ Hz. Energi gelombang mikro mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergerak akan memiliki energi kalor yang lebih besar, sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Energi kalor dipindahkan dari satu molekul ke molekul air lainnya, dan makanan masak dari dalam. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar. Kita dapat mengetahui jarak benda yang ditangkap oleh radar. Sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Sinar yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi
di atas spektrum merah disebut radiasi inframerah. Sinar yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. Inframerah mampu mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Penggunaan radiasi inframerah pada remote control untuk banyak peralatan listrik seperti televisi, AC, CD, dan lain-lain. Foto inframerah untuk diagnosis kesehatan. Cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak bervariasi, mulai dari 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya merah. Cahaya ini dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam filamen panas. Jika dilarutkan, spektrum cahaya tampak mulai frekuensi tertinggi hingga terendah adalah ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Itu artinya ungu memiliki energi tertinggi, sementara merah memiliki energi terendah. Berikut adalah ilustrasi prisma dispersif yang digunakan untuk mendispersikan cahaya putih. Manfaat: penggunaan cahaya tampak adalah penggunaan cahaya sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar tampak juga digunakan sebagai susunan warna pelangi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Salah satu sumber penghasil sinar UV adalah cahaya matahari. Manfaatnya yaitu dapat memedarkan barium platina siani dan menghitamkan pelat foto yang berlapis perak bromida. Merangsang badan manusia untuk menghasilkan vitamin D. Digunakan untuk mensterilisasikan ruangan operasi rumah sakit. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Daya tembus bergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensinya, makin kuat juga daya tembusnya. Manfaatnya yaitu sinar X biasa digunakan pada alat ronsen. Sinar X juga digunakan untuk mendeteksi barang bawaan, baik di bandara maupun di pelabuhan. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh aktivitas unsur radioaktif, seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. Daya tembusnya besar sekali, sehingga dapat menembus pelat timbal atau besi. Itulah mengapa sinar ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan di rumah sakit. Dapat juga digunakan untuk memeriksa cacat-cacat pada logam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.